Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Oke, sobat. Kita pulang. Bab 3021 sampai bab 3022. Penyihir hutan hitam. Galen tangan besi yang kejam. Poseidon Titan Nortises. Pemburu Paus Johnson. Vampir Duke Wendy, pedang cahaya suci setan Altai. Nama-nama ini, yang begitu populer di dunia barat, kini telah membentuk tim pencekikan, yang secara khusus bertanggung jawab atas pembunuhan Ye Chong. Gosroad menghabiskan banyak biaya untuk mengundang sekelompok orang ini. Tentu saja ini juga merupakan nilai uang yang luar biasa. Di hadapan mereka, bisa dikatakan Raja Zebus bukanlah apa-apa. Kekuatan mereka cukup untuk mendominasi dunia seni bela diri di seluruh dunia 100 tahun yang lalu. Namun mereka memilih untuk menyegel diri karena kehabisan energi spiritual. Sekarang, karena kebangkitan energi spiritual, mereka telah terbangun kembali. Orang-orang sombong dan berkuasa ini menerima kondisi Ghost Dao dan bersiap untuk membunuh Ye Chong. Awalnya, Langwell Hunter Johnson memiliki seorang informan yang sudah mengincar Ye Chong. Namun sayang, eyeliner ini dengan cepat ditemukan oleh Ye Chong. Tim pencekik kehilangan jejak Ye Chong selama beberapa hari, dan akhirnya menemukan Ye Chong lagi. Tidak heran kami begitu lama mencari di Tiongkok dan masih tidak dapat menemukan anak ini. Saya tidak percaya anak ini benar-benar pergi ke Yidali, kata Johnson, sang pemburu paus. Haha, kamu akan mati, kenapa kamu tidak melakukan perjalanan? Galen, si tangan besi yang kejam, mencibir, aku benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Aku memberitahu semua orang untuk membunuh bersama, pemburu paus gelombang. Mengangguk, dan kemudian membuka tim pencekikan mereka peralatan komunikasi unik memberitahu semua orang tentang lokasi Ye Chong saat ini. Di saat yang sama, saat ini, di laut pesisir barat negeri Mei, lautan tak berujung tampak tenang di permukaan, namun nyatanya bergejolak. Sebuah perahu nelayan laut dalam berlayar di laut yang tenang. Tiba-tiba, massa air seolah-olah melonjak dari dasar laut, menyebabkan perahu nelayan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Nahoda dan yang lainnya tercengang, cuaca jelas cerah dan tidak ada angin sama sekali, kok kapal bisa terbentur? Kemudian kapten dan yang lainnya melihat ke dasar perahu. Pada saat itu, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Di bawah perahu, di dasar laut dalam, ada bayangan 2 kali lebih besar dari perahu nelayan mereka, berenang dengan cepat melewatinya. Aliran air tadi merupakan gelombang yang disebabkan oleh makhluk raksasa yang lewat. Dan dilihat dari bayangannya, itu jelas tipe manusia. Itu tidak lain adalah Notices, Titan Laut, yang sedang melintasi dasar laut untuk mencapai Idali di seberang lautan. Di sisi lain terdapat hutan perawan yang tidak dapat diakses di pedalaman. Terdapat kawasan hitam di dalam hutan, pepohonan di dalamnya semuanya berwarna hitam. Tempat ini disebut hutan hitam. Hutan hitam adalah zona kematian alami, baik manusia maupun hewan. Selama mereka memasuki hutan hitam, mereka akan mati. Ada banyak tulang berserakan di sekitar hutan hitam. Pada saat ini, bayangan hitam keluar dari hutan hitam yang mati dan melesat langsung ke langit. Itu adalah penyihir mematikan yang tinggal di hutan hitam. Di saat yang sama, vampir Duke Wendy, pedang cahaya suci iblis Altai, dan lainnya juga semuanya dikirim dan menuju ke Yidali. Yidali yang awalnya damai sepertinya akan mengeluarkan darah. Ye Chong jelas tidak tahu tentang ini. Dalam beberapa hari terakhir, dia dan Zhou Yutong bersenang-senang bermain di Yidali. Karena dia harus menunggu Dongfeng mengembalikan ingatan itu, Ye Chong tidak bisa berbuat apa-apa sebelum itu.
Oleh karena itu, ia dapat berkonsentrasi bermain akhir-akhir ini, mengambil istirahat sejenak dari jadwal padatnya dan bersantai sejenak. Kecuali fakta bahwa Zhou Yutong harus mengajak Ye Chong setiap hari dan memberitahu Ye Chong alur cerita novel berdarahnya, segala sesuatunya tampak berjalan dengan baik. Dan inspirasi menakjubkan Zhou Yutong sepertinya tidak pernah kering. Setiap hari ia bisa memunculkan inspirasi berbeda yang menghancurkan pandangan hidup Ye Chong. Begitu saja, beberapa hari kemudian, besok adalah hari ulang tahun Zhou Yutong. Dan sejak Ye Chong memukuli Anthony di rumah Chai Xianghu, Chai Xianghu diam dan tidak pernah mengganggu Zhou Yutong lagi. Zhou Yutong jelas sangat bahagia, apalagi besok adalah hari ulang tahunnya. Zhou Yutong semakin bersemangat. Dia sudah memesan perjalanannya untuk besok. Besok, dia dan Ye Chong akan pergi ke kota wisata paling terkenal di Yidali, kota air Venus. Ketika dia masih kecil, Zhou Yutong pernah membaca di buku bahwa kota air Venus penuh dengan air, dan satu-satunya alat transportasi di kota itu adalah perahu. Kemanapun Anda ingin pergi, Anda bisa duduk di perahu kecil dan berenang di sana, dengan santai. Venus Water City memiliki pemandangan indah dan gedung opera terbaik di dunia. Kebetulan hari ulang tahun Zhou Yutong bertepatan dengan perayaan 3 hari Opera House. Serangkaian kegiatan akan diadakan di Opera House, khususnya besok malam. Zhou Yutong mengira setelah seharian bermain di Venus Water City besok, dia akan pergi menonton pertunjukan opera di malam hari. Dia tidak akan terlalu senang. Saat ini, hari sudah larut. Di malam hari, lampu Yidali terang benderang. Melalui jendela hotel terlihat jalanan dipenuhi pejalan kaki yang seharian bekerja. Orang-orang berbelanja secara berkelompok, ngobrol dan bersantai. Zhou Yutong sedang duduk di samping tempat tidur Ye Chong saat ini, memilah dokumen, tagihan, dan barang-barang lain yang akan digunakan besok. Dia menyenandungkan sebuah lagu sambil membereskan, jelas dalam suasana hati yang sangat baik. Ye Chong, sebaliknya, sedang bersandar di sofa dengan kaki di atas meja kopi, menggunakan remote control untuk mengganti saluran TV karena bosan. Ye Chong, beritahu aku apakah kita akan menyewa perahu dayung kayu atau perahu listrik besok? Zhou Yutong bertanya, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ini listrik, kamu harus mendayung sendiri perahu dayung kayu itu, kata Ye Chong. Zhou Yutong mengangguk dengan serius. Baiklah, mari kita gunakan perahu dayung kayu, ini lebih bergaya. Bagaimanapun, ini adalah kota air. Tentu saja, Anda harus merasakan karakteristik lokalnya. Ye Chong terdiam. Zhou Yutong memasukkan bank daya ke dalam tasnya. Ye Chong, apakah menurutmu aku harus memakai topi matahari kuning besok? Atau topi jerami yang baru dibeli? Yang kuning, efek perlindungan matahari lebih baik, kata Ye Chong. Zhou Yutong berkata, baiklah, pakai saja topi jerami, itu akan cocok dengan rok putih kecilku. Ye Chong bahkan lebih terdiam, terlalu malas untuk memperhatikan Zhou Yutong lagi, dan mulai menonton TV. Saat ini, dia kebetulan sedang menonton acara berita Yidali, dan melihat seorang pria berjas duduk di depan TV, menyiarkan berita aneh yang terjadi hari ini dengan ekspresi serius di wajahnya. Hari ini di pintu masuk pantai barat Yidali, beberapa orang mengatakan mereka melihat raksasa muncul dari air, dan kemudian berjalan dengan angkuh ke Yidali. Ada lebih dari satu saksi, dan ada juga jejak kaki di pantai. Layar TV ditayangkan sebuah gambar, yaitu gambar sebuah pantai di tepi pantai. Di pantai tersebut, tersisa jejak kaki berukuran 3 kali ukuran orang normal. Masalahnya masih dalam penyelidikan. Jika ada informasi lebih lanjut, stasiun ini akan menyiarkannya untuk Anda secepatnya, kata penyiar.
Ye Chong melihat jejak kaki besar itu dan berpikir keras. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan apa yang disebut raksasa ini, Ye Chong selalu punya firasat buruk. Ye Chong, menurutmu apakah aku harus memakai sandal kristal atau sandal jepit merah itu besok? Zhou Yutong bertanya lagi. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, kamu bisa bertelanjang kaki, oke. Kalau begitu pakai sandal jepit merah, Zhou Yutong berkata dengan riang. Kota air Venus, ini adalah kota yang pernah muncul di buku pelajaran sekolah dasar. Karena lingkungan geografis yang khusus, seluruh kota dibangun di atas air. Tidak ada jalan raya di kota ini, jadi perjalanan bergantung pada perahu. Air di Shuicheng sangat jernih. Terdapat deretan rumah di kota, pintunya dibangun sangat tinggi, terdapat tangga di depan pintu, di bawahnya terdapat platform yang menjorok ke dalam air. Di antara rumah-rumah ada saluran air yang lebar. Karena dibangun di atas air, bangunannya tidak terlihat dari seluruh kota, sehingga menghasilkan pencahayaan yang sangat baik di dalam kota. Meskipun rencana Zhou Yutong sempurna pada malam sebelumnya, dia masih belum bangun pagi ini. Ketika Zhou Yutong merias wajah dan bergegas keluar, hari sudah sore. Ye Chong dan Zhou Yutong memasuki kota air Venus dari gerbang timur dengan perahu kayu kecil. Sepanjang jalur air yang lebar, menuju pusat kota. Sinar matahari yang hangat menyinari wajah Zhou Yutong, membuatnya merasa sangat nyaman. Zhou Yutong mengenakan kemeja putih lengan pendek dan celana pendek denim hitam di bagian bawah tubuhnya hari ini, memperlihatkan dua kaki putih panjang yang berkilau di bawah sinar matahari. Mengenakan topi jerami berongga dengan ciri khas lokal di atas kepalanya, matahari menyinari topi jerami dan menyinari wajah mungil Zhou Yutong. Jelas sekali, Zhou Yutong tidak berpakaian sesuai rencana kemarin. Namun, di kakinya, dia mengenakan sandal jepit merah yang dia rencanakan kemarin. Namun sandal jepit tersebut tidak dikenakan di kaki, melainkan diletakkan di atas balok kayu yang berada di tengah perahu. Kedua kaki kecil Zhou Yutong bertumpu di dalam air, dan perahu kayu mendayung dengan lembut. Aliran air seperti sepasang tangan besar yang lembut, dengan lembut menyentuh kaki Zhou Yutong. Dia tidak bisa menahan nafas dalam kenyamanan. Ye Chong duduk di hadapan Zhou Yutong sambil memandangi kulit putih Zhou Yutong yang bersinar. Terutama saat Zhou Yutong menundukkan kepalanya, sinar matahari yang terpantul dari permukaan air terpantul di wajah Zhou Yutong, membuat Zhou Yutong merasa sangat cantik. Ye Chong terkesan dengan keindahan ini, baru kemudian dia menyadari bahwa Zhou Yutong ternyata sangat cantik. Sepanjang perjalanan, Anda bisa melihat rumah-rumah pribadi di kedua sisi sungai. Sesekali seseorang membuka jendela dan menjulurkan kepalanya keluar, memperlihatkan wajah yang eksotis. Atau ketika Anda melihat perahu datang ke arah Anda, kebanyakan dari mereka adalah turis dari luar kota, dan orang-orang menyambut Anda dengan hangat yang membuat Anda bahagia. Anda juga bisa melihat sekelompok anak-anak berenang telanjang di air. Anak-anak yang tumbuh di tepi air ini menghabiskan lebih banyak waktu berenang di sini daripada berjalan di darat. Zhou Yutong sangat bersemangat. Dia melewati sebuah kios di tepi sungai dan membeli beberapa makanan lezat setempat. Sambil makan, dia dengan gembira mengayunkan kaki kecilnya ke dalam air. "Yah, alangkah baiknya jika kita bisa melakukan ini setiap hari," kata Zhou Yutong. Ye Chong tersenyum dan berkata setuju. "Ya, seperti ini setiap hari, itu tidak buruk." Dibandingkan dengan pertempuran dan pembunuhan di dunia seni bela diri, Ye Chong lebih memilih sore yang biasa. Di dunia seni bela diri, beberapa orang berencana untuk memiliki semua yang Ye Chong miliki sekarang dan mencapai ketinggian Ye Chong. Tetapi bagi Ye Chong, meskipun mudah dijangkau,
itu bukanlah yang paling dia inginkan. Pergi ke sana, Ye Chong. Itu Water City Plaza. Zhou Yutong menunjuk ke tempat berwarna-warni tidak jauh dari sana dan berkata. Di sisi lain, Bandara Internasional Yidali. Anthony mengenakan setelan jas dan berdiri di ruang pendaratan jet pribadi. Separuh wajahnya masih terlihat bengkak. Saat ini, dia menggunakan separuh wajahnya untuk menjawab telepon. Saya sudah menemukan jawabannya. Tuan Anthony, Yutong akan pergi ke gedung opera Kota Air Venus untuk mendengarkan opera malam ini. Ini benar sekali. Itu adalah suara Kai Xianggu. Ketika Anthony mendengar ini, matanya menunjukkan cahaya yang menyeramkan. Bagus sekali. Kemudian Anthony menutup telepon. Ia melihat ke arah waktu, seharusnya pesawat itu sudah lama tiba, namun kini tidak ada tanda-tanda adanya pesawat di langit. Apa yang terjadi? Anthony bertanya pada staf di sebelahnya. Pak Anthony, sudah diselidiki dengan jelas. Hujan deras di Bandara Huaxia dan pesawat tidak bisa lepas landas, jadi tertunda, kata staf itu. Anthony mengutuk, dia melihat jam itu lagi. Sekarang sudah lewat jam 3 sore. Saya ingin pergi ke Opera House, letaknya tidak terlalu dekat dari bandara. Saya harus berangkat sekarang. Anthony berpikir sejenak dan berkata, saat tamu itu datang, segera bawa dia ke saya di gedung Opera Venus Water City. Beberapa anggota staf mengangguk. Setelah itu, Anthony pergi dengan mobil spotnya. Dia datang ke sini untuk menunggu pesawat istimewanya. Awalnya dia mengirim pesawat khusus untuk menjemput Long Zaiye dan menangani Ye Chong dengan benar. Tak disangka, pesawat terlambat lepas landas. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan harus segera pergi ke gedung opera, karena keluarga besar juga ada kegiatan di gedung opera hari ini, dan dia tidak boleh terlambat. Anthony kemudian mengemudikan supercar tersebut di sepanjang jalan lurus menuju Venus Water City. Tepat ketika dia secara tidak sengaja melihat ke langit, dia tiba-tiba melihat kilatan hitam di langit, menuju ke arah timur. Karena langit semakin gelap, banyak orang yang tidak menyadarinya. Namun, Anthony dapat melihat dengan jelas bahwa itu bukanlah fenomena normal. Itu seperti seekor burung gagak besar yang terbang melintasi langit. Warna hitam dengan cepat menghilang ke cakrawala. Anthony tampak terkejut sambil melihat ke arah menghilangnya bayangan hitam tersebut, yang searah dengan kota air Venus yang ditujunya. Ye Chong dan Zhou Yutong menghabiskan sepanjang hari berbelanja di Venus Water City. Ye Chong terkejut dengan kekuatan fisik Zhou Yutong. Hari sudah gelap, tapi dia tidak menyangka Zhou Yutong begitu energi. Saat ini, perahu kedua orang itu telah berhenti di platform besar gedung opera kota air Venus. Tak jauh dari situ terdapat sebuah bangunan berbentuk oval yang merupakan gedung opera paling terkenal di dunia. Gedung opera hibrid ini terbuat dari logam khusus, tidak hanya untuk tampilan saja. Konon bahan ini juga memiliki sifat akustik yang baik, sehingga dapat memberikan kenikmatan yang belum pernah dirasakan orang saat mendengarkan opera. Sebelum terdapat banyak lampu gantung yang dirancang dengan cermat pada bagian luar gedung opera, dengan latar belakang malam, lampu-lampu ini membentuk pola yang berbeda-beda, yang sangat indah. Setelah Zhou Yutong melihatnya, dia tidak bisa tidak mengaguminya dan memotretnya lagi dan lagi. Sebuah platform terbuka besar dibangun di sekitar gedung opera, seluas kira-kira 2 lapangan sepak bola. Perahu dapat diparkir di tepi peron. Parkirkan perahu di tepi peron, lalu naik ke peron dan berjalan ke dalam gedung opera. Ya, Zhou Yutong mengangkat tinjunya dan mengambil foto dengan ponselnya sebagai kenang-kenangan. Kami di sini, kata Zhou Yutong, lalu melompat ke peron dengan lompatan yang kuat. Ye Chong juga berjalan ke peron.
Setelah duduk di atasnya selama sehari penuh dan menginjakan kaki di peron, saya merasa membumi. Bersambung.